Vonis mati bagi Kopda Bazarsah atas pembunuhan 3 polisi di Waikanan Lampung menjadi catatan di Pengadilan Militer 104 Palembang. Anak kelas 4 SD di Musir Rawas Utara, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan siswa kelas 2 MTS. Untuk menghadapi sejumlah pertandingan di Piala Kemerdekaan, pelatih Timnas U17 tidak memberikan target khusus pada anak asuhnya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Vonis mati bagi Kopda Bazarsah atas pembunuhan 3 polisi di Waikanan Lampung menjadi catatan di Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi yang dilakukan dengan senjata laras panjang yang dimodifikasi itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji. Kopda Bazarsah, prajurit TNI yang terjerat kasus pembunuhan 3 polisi di Waikanan Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam, dijatuhkan hukuman mati. Vonis ini menjadi yang pertama dalam sejarah Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi penembakan yang dilakukan dengan senjata laras panjang jenis FNC dimodifikasi dengan SS1 itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji di lingkungan militer. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, melibatkan Prada DP, namun kala itu terdakwa lolos dari vonis mati dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman mati di Pengadilan Militer bukan hal baru. 10 tahun lalu Pengadilan Militer Bandung juga menjatuhkan putusan serupa dan beberapa terjadi di wilayah lain. Hukuman mati itu tidak asing di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer beberapa tahun belakangan sudah pernah memvonis pidana mati. Kalau kita melihat putusan Bandung sekitar 10 tahun yang lalu ada Prada, itu pernah dihukum mati juga. Kemudian sebelumnya pernah juga yang hakim waktu itu sidang perceraian yang kolonel angkatan laut itu, kemudian membunuh hakimnya pada saat sidang perceraian dengan istrinya, kemudian dia sidangkan di Pengadilan Militer Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, dan dipidana mati. Untuk di Pengadilan Militer Palembang ini adalah pertama kali kami menjatuhkan pidana mati. Tentunya Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga dipecat dari Dinas Kemiliteran. Usai putusan yang dibacakan pada Senin 11 Agustus 2025, ia langsung mengajukan banding. Rizky Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rasa haru menyelimuti keluarga AKP Anumerta Lusianto usai Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati pada Kopda Bazarsah. Putusan yang sejalan dengan tuntutan hukum. Tangis haru pecah di ruang sidang Garuda Pengadilan Militer Palembang. Keluarga 3 polisi yang gugur saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan Lampung tak kuasa menahan air mata ketika majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Kopda Bazarsah. Sabina Aina Sulistia, anak tunggal AKP Anumerta Lusianto yang saat itu menjabat Kapolsek Negara Batin, terlihat menitikkan air mata lega. Meski Kopda Bazarsah menyatakan banding, keyakinan akan tegaknya keadilan tetap tertanam di hati keluarga korban. Selama persidangan, keluarga ketiga korban hadir dengan pakaian serba hitam dan membawa mawar hitam sebagai simbol duka, namun juga tekad untuk mencari keadilan. Putusan majelis hakim dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bebannya kuat banget ya, apalagi ayah saya yang dituduh, yang difitnah gitu. Sekarang hukuman lagi sedikit melegakan. Walaupun selama ini saya nggak hadir setiap hari dan tiap minggu sidang, tapi saya selalu support ibu dari jauh. Saya juga kebeban banget karena masih kuliah, ujian dan lain-lain. Sekarang udah benar udah plong lah gitu bebannya. Meskipun tadi dijelasin bahwa ada naik banding, tapi setidaknya semua yang saya lakukan selama ini tuh nggak sia-sia gitu. Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga diberhentikan dari dinas militer.
Dalam sidang yang sama, PLT Yun Heri Lubis divonis 3 tahun 6 bulan penjara, serta dipecat dari TNI atas keterlibatannya dalam praktik perjudian sabung ayam di Waikanan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara anak kelas 4 SD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan siswa kelas 2 MTS. Pertikaian itu berujung tragis saat sang anak menusuk lawannya hingga tewas. Anak 9 tahun siswa kelas 4 SD di Musirawas Utara ditangkap polisi setelah terlibat perkelahian yang berujung maut pada Jumat 8 Agustus 2025. Korban 14 tahun siswa kelas 2 MTS Negeri tewas usai leher kirinya tertusuk gunting yang dibawa pelaku. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari rumah pelaku saat keduanya berselisih hingga berkelahi. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Polisi memastikan tidak ada motif dendam dalam insiden ini. Pelaku diketahui kerap membawa gunting saat bermain, yang kemudian digunakan dalam penusukan tersebut. Untuk kejadian yang terjadi di Muratara, benar terjadi perkelahian antara anak-anak, yang mana saat ini prosesnya sudah dilakukan oleh Polres Muratara dan pelaku sudah diamankan. Peristiwanya terjadi 2 hari yang lalu. Untuk prosesnya masih dalam proses penyidikan oleh Polres Muratara. Untuk pelaku sudah diamankan dan sekarang saat ini sedang menjalani proses. Bang, untuk motifnya sendiri apa, Bang? Sementara masih didalami untuk keterangan sementara yaitu karena perkelahian. Bang, untuk berkasnya tetap dimajukan, Bang, ya? Untuk berkas tetap dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Muratara. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk sementara pelaku ditempatkan dalam penahanan khusus. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden penembakan dan penusukan seorang pria di Palembang hingga tewas akhirnya terungkap. Pelakunya adalah ayah dan anak. Aksi itu didorong rasa sakit hati karena keluarga pelaku pernah dikeroyok korban hingga meninggal dunia. Insiden terbunuhnya M. Rido warga Talang Putri Pelaju Palembang terekam kamera pengawas dan video warga pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari. Dari rekaman, korban terlihat berlari dikejar pelaku sebelum akhirnya tewas akibat luka tembak dan sajam di depan sebuah bengkel. Rekaman itu menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Pelaku diketahui merupakan ayah dan anak JY 39 tahun dan AR 19 tahun. Keduanya ditangkap di Pelabuhan Merak 21 jam setelah kejadian. Dari tersangka, polisi menyita senapan angin, pisau, serta sepeda motor yang digunakan dalam aksi tersebut. Menurut polisi, saat beraksi keduanya berada di bawah pengaruh minuman keras. Sementara motifnya didorong dendam lama karena keluarga tersangka pernah dianiaya korban hingga meninggal dunia pada 2021. Atas kasus itu, korban divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan bebas pada 2024. Pembunuhan terlihat sadis dengan banyak luka tusukan. Diduga tersangka selepas mengkonsumsi minuman keras. Inilah faktor utama kita melihat bahwasannya kenapa luka tusukan cukup banyak, di mana sepulang minuman keras tersebut tersangka melihat kehadiran korban dan spontan melakukan pengambilan barang yang akan digunakan melakukan pembunuhan dan secara spontan mendatangi korban yang pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Yang lagi motifnya adalah sakit hati karena sepupu daripada tersangka itu saudara Dodi pada tahun 2021 pernah dilakukan tindakan pengeroyokan hingga meninggal dunia oleh korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Reski Oktora Amalia, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kopda Bazarsah terdakwa penembakan 3 polisi saat penggerebekan arena sabung ayam di Waikanan, Lampung dijatuhi hukuman mati dan diberhentikan dari dinas militer. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang putusan kasus penembakan 3 polisi Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung yang terjadi saat penggerebekan arena sabung ayam.
Sidang terakhir pada Senin 11 Agustus 2025 memutuskan 2 terdakwa Kopda Bazarsah dan Peltuyun Heri Lubis dengan hukuman berat. Kopda Bazarsah divonis hukuman mati dan dipecat dari TNI. Setelah terbukti menghilangkan nyawa 3 polisi, memiliki senjata api ilegal, serta mengelola perjudian. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Bazarsah, Kopral 2, NRP 31060073821184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 subsidiar pembunuhan, dan kedua, barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi. Dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Sementara Peltuyun Heri Lubis dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pihak Kopda Bazarsah berencana mengajukan banding, sedangkan Yun Heri Lubis masih mempertimbangkan langkah hukum. Tim kuasa hukum dan terdakwa kita akan mengajukan upaya banding karena itu merupakan hak yang harus dilaksanakan, kan. Apalagi hukumannya hukuman mati. Tentunya terdakwa ini kan punya juga keluarga. Terdakwa ini manusia biasa terluput dari kesalahan, ya. Mungkin sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan begitu. Terbukti tadi di persidangan pasal 340 tidak terbukti. Jadi tadi itu kan artinya spontanitas. Cuma kan ada namanya kan pembelaan begitu. Sedangkan pihak keluarga korban berharap banding dari terdakwa Kopda Bazarsah akan sama dengan putusan. Walaupun belum selesai karena masih ada tingkat banding, hari ini sangat memuaskan karena memang walaupun tadi cukup deg-degan, saya cukup lemas karena memang di 340-nya tidak terpenuhi, tapi saya yakin karena ada pasal berlapis yang diberikan oleh majelis hakim dan yakin juga karena ada perbuatan mengulang yang dilakukan oleh terdakwa. Sidang banding Kopda Bazarsah dijadwalkan berlangsung 19 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Nasib tragis dialami Yati, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ia tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR yang baru berusia 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa seketika mengamuk dan memukul ibunya menggunakan batu cobek lalu menusuknya menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan melapor ke tetangganya bahwa telah membunuh ibunya. Warga terkejut langsung mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tak bernyawa. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Minggu yang lalu baru dari bawa rumah sakit. Jadi enggak itu emosi. Tidak juga. Memang kamu buat. Mana kamu gara-gara maknya kadang ngamuk. Berarti dibuat. Iya itu. Sini. Pasca kejadian, pelaku tak melarikan diri dan langsung diamankan pihak kepolisian. Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini?
Untuk pelaku di TKP, amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, penyidik Polresta Bengkulu resmi menetapkan NR, remaja putri, sebagai tersangka pembunuhan ibu kandung. Polisi telah mengantongi 2 alat bukti dalam kasus ini, termasuk hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Namun penanganan kasus masih dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, berdasarkan hasil analisa dokter spesialis, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu didasari keterangan pelaku yang mengaku mendengar bisikan yang mendorongnya melakukan tindakan tragis tersebut. Hingga kini penyidik masih berkoordinasi dengan dokter spesialis kejiwaan untuk memastikan kondisi tersangka. Dari berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Bayangkara, karena pada saat penanganan ini awalnya kita langsung berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa berdasarkan asesmen. Pelaku ini mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya sebelum dia bunuh diri. Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu siang lalu dan menggemparkan warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pemalakan dan penodongan yang dilakukan sekelompok remaja ke kelompok remaja lain yang tengah berkumpul di sebuah warung di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, 2 orang pelaku datang menghampiri para remaja untuk meminta uang. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkannya. Salah seorang korban mengatakan, kejadian terjadi di waktu tengah malam saat kondisi sepi. Para pelaku diperkirakan berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor. Jadi tu betul lewat pertama, tak tengok tu tengok ngobrol apa, tu balik lagi ke sini bang. Dalam tu turunlahnya kok. Ada yang nyegat di pinggir kok, ada yang melawan dah gitu kan. Diambil kami tu nyala ngomong berapa kali kami masih diami. Terus turunlah seorang kok yang agak besar. Dia ngomong, "Bang, ada duit 5,000 dah, kami harus minyak." Dikasih lagi kawan kami ya, bang. Lepas tu dikasih elok tu. Terus dia cek, "Ada lagi tak?" "Dah ada bang, dah dunian bang, ada yang di ujung tu sebuah." Terus datang lagi. Kawannya tu kasih kok, tanya langsung lari pisau. Meski tak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini membuat resah warga dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap aktivitas pencurian motor. Pelaku BM berhasil diringkus di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Sementara NZ ditangkap di Kabupaten Kerinci Jambi. Motor yang dibawa keduanya merupakan hasil kejahatan di Pekanbaru. Rencananya akan diedarkan di kawasan Kerinci. Untuk pengungkapan kasus sendiri, ini tersangka ini didapat di daerah Telanai. Kemudian dikembangkan oleh Buser Polsek Kota Baru, kemudian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Jambi terkait pengembangan BB hasil curian. Kemudian dari hasil pengembangan itu didapatlah bahwa BB hasil curian tersebut mengarah ke Merangin. Dari sana anggota melakukan koordinasi dengan Polres Merangin untuk dilakukan pencegatan di Merangin. Untuk barang bukti yang kita amankan sendiri yang real dalam laporan itu saat ini 2 motor. Namun yang satu juga kita masih menunggu laporan dari pihak leasing. Terus pada saat yang diamankan juga malam itu juga diamankan 2 motor pengiriman dari JNT. Namun untuk identitas pengirim sampai saat ini belum kita temukan hasil koordinasi dengan JNT.
Polisi akan menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor, terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan lainnya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ida TKW asal desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi, mengalami penyiksaan saat bekerja di Penang, Malaysia. Kini wanita 47 tahun itu hanya terbaring di ranjang dalam kondisi memprihatinkan. Ia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Pada April 2025, keluarga mendapatkan kabar bahwa Ida tengah sakit, tapi tak diizinkan berkomunikasi langsung. Adiknya Cindy langsung terbang ke Malaysia untuk menjemput. Saat di rumah sakit Penang, Cindy hampir tak mengenali wajah kakaknya. Tangan penuh luka, kepala diduga disetrika, dan Ida hanya bisa menangis serta meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai adiknya Kak Ida, ataupun alias Kak Dahlia yang TKW yang sedang viral sekarang ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sosial media yang sudah membantu dan mensupport saya hingga bisa berada di titik sekarang ini. Saya sebagai adik dan selaku keluarga, harapan cuma satu, mudah-mudahan dengan adanya ini kakak saya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan untuk pengobatan seterusnya untuk beliau, karena beliau itu kondisinya sekarang lupa ingatan dan bisa dibilang sebelah kanan stroke, kaki dan tangannya nggak bisa bergerak. Dan pejuang devisa dimanapun berada, jaga kalian baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian hal-hal yang seperti ini lagi. Masuklah secara resmi kalau mau ke negara orang. Untuk teman-teman sosial media, doakan kita sekeluarga tabah dan ikhlas menerima kejadian yang sedang menimpa kakak saya. Terutama doakan saya, mudah-mudahan trauma yang saya hadapi, karena saya selaku orang yang pertama yang melihat keadaan dan kondisi kakak saya di rumah sakit. Jujur, saya masih trauma, masih shock, karena memang tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Ida pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk pengobatan dan pemulihan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung menangkap seorang oknum ASN berinisial RA bersama kekasihnya berinisial AS dan 2 rekan lainnya atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Para pelaku dibekuk polisi saat hendak pulang melintasi jalan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro usai pesta narkoba jenis sabu. Pelaku menyebut sudah kerap berpesta sabu secara bersama dan untuk kepemilikan senjata api rakitan dibelinya dari seorang dengan harga 2 juta rupiah yang biasa digunakannya sebagai koleksi untuk bergaya. Buat jaga-jaga? Enggak juga, koleksi aja. Oh, beli di mana itu senpi rakitan? Dari teman, Pak. Dari teman. Beli apa dikasih? Dibeli, Pak. Berapa belinya, Bro? 2 juta. 2 juta, wow. Dari penangkapan kali ini polisi mendapati barang bukti sabu sebesar 0,40 gram. Petugas juga menemukan senjata api rakitan yang berada di dalam kendaraan para pelaku. Yang terkait narkoba, PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang, Bu, ya? Ya. Ada berapa tersangka, Bu? Yang ada 4 tersangka, yaitu MRI 30 tahun, RAZ 37 tahun, ASZ 23 tahun, sama S 25 tahun. Pertama di masalah narkoba dulu diulas, setelah itu membawa atau punya pistol. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, serta terancam penjara 20 tahun atas kepemilikan senjata api rakitan. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Metro Lampung.
Di depan lokasi tragedi, Pak. Ya. Seorang anggota polisi Bribda Alvindo Ziotri ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perairan pesisir barat Lampung pada Jumat lalu. Anggota Polres Pesisir Barat ini merupakan korban tenggelam akibat terseret ombak saat memancing di pantai Goa Matu, Kecamatan Waicindi, sejak Rabu sore. Komandan Basarnas Tanggamus Robi Rusli mengatakan korban pertama kali ditemukan pada operasi SAR hari ketiga oleh nelayan pada jarak 1 mil laut dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban memancing bersama 2 orang rekannya yang juga sesama anggota Polres Pesisir Barat. Kami di Posko mendapat informasi bahwa ada nelayan dari Pulau Pisang melihat ada mayat mengapung. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menghubungi Jukung maupun perahu karet yang sedang melaksanakan pencarian untuk merapat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi pada pukul 07.30 dan dibawa ke posko yang berada di Kuala Setabas. Saat ini korban telah dievakuasi ke Puskesmas Krui, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga dan operasi SAR pun ditutup. Teguh Walid Syah, Kompas TV, Lampung. Inilah kondisi rumah warga yang terdampak getaran hebat dari aktivitas tambang batu di Desa Air Mesu Timur, Bangka Tengah. Setidaknya 173 rumah warga rusak akibat kejadian tersebut. Getaran ini berasal dari aktivitas pengeboman batu yang dilakukan oleh PT Tanjung Bukit Nunggal. Warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar pihak perusahaan bisa bertanggung jawab. Kita sepakat dari masyarakat dengan kepala desa kemarin bahwa akan melaksanakan terlebih dahulu untuk kompensasi perbaikan rumah warga yang rusak. Ya, untuk operasional masalah blasting ya, untuk blasting itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum ada perbaikan rumah-rumah warga. Itu saja kesepakatan dari kepala desa kami dengan pihak perusahaan. Jadi tuh getarannya kuat banget sampai retak-retakan rumah kami yang dulunya pernah retak jadi makin besar dan ada buat yang baru juga retakannya. Kaget banget, bener-bener kaget banget, semua orang juga kaget. Ya kalau untuk itu nggak ada sih. Kemarin kan sempat diberhentikan sementara ya, terus ganti lagi, maksudnya bosnya itu dulu sempat survei-survei ke rumah-rumah mau lihat dulu retakan-retakannya, tapi sampai sekarang nggak ada bantuan sama sekali. Untuk yang baru ini juga nggak ada sama sekali perbantuan dari mereka. Saat ini, proses pendataan kerusakan sedang dilakukan. Warga berharap agar kompensasi yang dijanjikan bisa segera terrealisasi dan aktivitas tambang tidak dilanjutkan sebelum ada penyelesaian yang adil. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Kamis pekan lalu di kawasan tambang batu milik PT Tanjung Bukit Nunggal menyebabkan kerusakan rumah milik warga di 3 desa terdekat kawasan tambang tersebut. Pihak perusahaan pun mengakui ada kesalahan teknis saat proses peledakan berlangsung. Pihak perusahaan menjelaskan ada perubahan pola jeda waktu antar ledakan di setiap lubang pada batu yang menyebabkan reaksi berantai tak terkendali dan akhirnya berdampak keluar kawasan tambang. Yang biasanya justru kita melakukan peledakan itu sampai dengan 40 sampai 50 lubang gitu. Kalau kemarin Pak, berapa lubang? Kemarin itu 15 lubang. 15 lubang. Betul. Nah ini yang memang setelah kita lihat kemarin evaluasi itu karena masalah delay-nya. Delay itu maksudnya waktu peledakan pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 itu yang berubah gitu polanya. Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Nanda Ardiansah,
Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Awal Agustus tahun ini diwarnai peningkatan hujan berintensitas rendah hingga sedang, meski periode tersebut menjadi puncak musim kemarau. Stasiun Klimatologi SMB2 Palembang memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus. Namun dalam beberapa hari ke depan, hujan berintensitas rendah hingga sedang justru diperkirakan turun di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Peralihan menuju musim hujan diprediksi mulai Oktober meski masih memerlukan kajian lanjutan. Untuk rilis awal musim hujan ini masih dalam proses kajian di BMKG. Namun secara historis dan statistik untuk wilayah Sumatera Selatan, rata-rata kita akan memasuki musim hujan itu di periode Oktober 2025. Kondisi hujan di tengah kemarau menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada, khususnya terhadap kesehatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemkot Palembang menertibkan aset kendaraan dinas dan operasional di lingkungan pemerintah kota dengan menerapkan sistem sewa untuk penggunaannya. Kalau kita berbaris di depan. Pemkot Palembang mulai melakukan inventarisasi kendaraan dinas dan operasional di seluruh OPD. Dari total 2.987 unit, sebanyak 112 kendaraan berstatus sewa pada 2025, langkah yang dinilai mampu menghemat anggaran pengadaan hingga 25%. Ada hal yang menarik, teman-teman sekalian. Kalau ini kita gunakan sewa, terjadi efisiensi anggaran, lebih kurang 25%. Artinya, ini beberapa kendaraan yang saya minta dengan Pak Sekda dalam hal ini pengelola barang, dan juga para kepala dinas sebagai pengguna barang, untuk segera melelang kendaraan-kendaraan yang memang sudah layak untuk dilelang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kenapa ini perlu? Karena akan mendapatkan pendapatan asli daerah, sehingga ini bisa menambah APBD kita. Selain itu, kendaraan yang memenuhi kriteria akan segera dilelang. Nah, itu yang kita akan inventarisasi ya, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri dan Perwali kita, bahwa kendaraan dinas yang jabatan ya, itu sudah bisa dilakukan permajaan, minimal itu sudah berusia 7 tahun. Sementara penertiban aset dilakukan bertahap untuk memastikan seluruh kendaraan tercatat sesuai peruntukan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. NPCI Sumatera Selatan mendorong atlet difabel untuk turut bersaing di cabang olahraga umum, menyusul banyaknya atlet yang aktif mengikuti kejuaraan di luar ajang khusus difabel. Sekilas penampilan Rian Yohwari di lapangan tak berbeda dari pebulu tangkis lainnya. Namun di balik itu ia menyandang hambatan fisik pada tangannya. Mantan peraih emas ASEAN Para Games 2011 dan perak kejuaraan dunia 2013 ini kini menjabat Ketua NPCI Sumatera Selatan, mendorong atlet difabel untuk bersaing di cabang olahraga umum. Artinya kalau disabilitas itu bisa ikut ke umum, nah itulah kelebihannya disabilitas. Tapi orang umum tidak bisa ikut ke disabilitas. Memberi sesuatu hal yang positif bagi dia, terus memacu yang lain juga bahwa kekurangan itu bukanlah hambatan, bukanlah sesuatu hal yang harus kita ratapin, tetapi kita mampu untuk berkontribusi. Gini, memang secara fisik kelihatan agak kurang dibanding ini, tapi secara kualitas permainan dia di levelnya cukup tinggi karena dia juga atlet, bukannya sekadar disabilitas saja, tapi dia memang atlet. Yang penting dia tuh didampingin sama yang ini, yang normal. Banyak di antaranya mampu meraih prestasi, terutama di bulu tangkis, tenis meja dan catur,
membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkompetisi setara dengan atlet lainnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen SFC berkomitmen segera melunasi tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Hal itu setelah menjalin komunikasi dengan APPI terkait penyelesaiannya. Menjelang bergulirnya Championship 2025-2026 pada September mendatang, manajemen Sriwijaya FC berupaya menyelesaikan tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Sebagai bentuk keseriusan, manajemen telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk mencari solusi. Masalah tunggakan gaji musim lalu Sriwijaya FC itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak AFI untuk melakukan penyelesaian terhadap gaji yang tertunggak beberapa musim yang lalu. Tapi kita masih tetap yang pasti kita dari pihak manajemen Sriwijaya FC sendiri tetap akan bertanggung jawab dan menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang musim lalu, meski harus mekanismenya seperti apa dan kelanjutannya seperti apa, nanti kita masih dalam tahap rapat internal dulu. Sebelumnya masalah finansial yang melanda klub di Liga 2 musim 2024-2025 menjadi penyebab terjadinya tunggakan gaji tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Atlet pelatnas dominasi gelar juara turnamen NPCI Jakarta Table Tennis Championship 2025. Salah satunya Komet Akbar yang berhasil meraih gelar juara klasifikasi 9-11 putra standing usai kalahkan atlet pelatnas lainnya Muhammad Alfigo. Turnamen tenis meja bertajuk NPCI Jakarta Table Tennis Championship 2025 mencapai puncaknya pada Minggu sore. Ajang yang diikuti 330 peserta termasuk 128 atlet difabel dari 13 provinsi berjalan sukses. Pada laga final yang disaksikan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi serta Chef The Mission Asian Para Games Reda Mantovani, atlet Paralimpik Nasional, unjuk aksi. Di klasifikasi 9-11 standing putra, dua atlet pelatnas asal Jakarta, Komet Akbar dan Muhammad Alfigo, berlaga di babak final. Komet Akbar akhirnya meraih gelar juara setelah menang 3-1. Bagi Komet, ajang ini juga sekaligus pemanasan jelang turun di Asian Para Games 2025. Ya benar, kalau menurut saya pertandingan kayak begini harus sering kita ikutin ya, karena Asian Para Games itu kan kita bawa nama Indonesia dan memang harus sering-sering kita try in, try out, karena itu modal kita buat hasil nanti pertandingan bisa jadi lebih baik, bisa dapat emas dan bisa membanggakan Indonesia. Di pertandingan lain, Banyu Trimulyo yang mewakili NPCI Jateng keluar sebagai juara klasifikasi 6-8 standing putra. Banyu sukses mengandaskan wakil Jakarta, Leonardo Aritonang, 3-0 di laga final. Sementara di sektor putri, klasifikasi standing 9 hingga 11, Ana Widyasari dari NPCI Jateng keluar sebagai pemenang. Di laga final, Ana menaklukkan wakil Jawa Barat, Sela Randayana, dengan skor akhir 3-1. Angga Nuriski, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kopda Bazarsah, prajurit TNI yang terjerat kasus pembunuhan 3 polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam dijatuhkan hukuman mati. Vonis ini menjadi yang pertama dalam sejarah Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi penembakan yang dilakukan dengan senjata laras panjang jenis FNC dimodifikasi dengan SS-1 itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji di lingkungan militer.
Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, melibatkan Prada DP, namun kala itu terdakwa lolos dari vonis mati dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman mati di pengadilan militer bukan hal baru. 10 tahun lalu pengadilan militer Bandung juga menjatuhkan putusan serupa dan beberapa terjadi di wilayah lain. Hukuman mati itu tidak asing di pengadilan militer. Pengadilan militer beberapa tahun belakangan sudah pernah memvonis pidana mati. Kalau kita melihat putusan Bandung, sekitar 10 tahun yang lalu ada Prada, itu pernah dihukum mati juga. Kemudian sebelumnya pernah juga yang hakim waktu itu sidang perceraian yang kolonel angkatan laut itu, kemudian membunuh hakimnya pada saat sidang perceraian dengan istrinya, kemudian dia sidangkan di pengadilan militer Surabaya, pengadilan militer di Surabaya, dan dipidana mati. Untuk di pengadilan militer Palembang ini adalah pertama kali kami menjatuhkan pidana mati. Sebelumnya Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga dipecat dari Dinas Kemiliteran. Usai putusan yang dibacakan pada Senin 11 Agustus 2025, ia langsung mengajukan banding. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anak 9 tahun siswa kelas 4 SD di Musir Rawas Utara ditangkap polisi setelah terlibat perkelahian yang berujung maut pada Jumat 8 Agustus 2025. Korban 14 tahun siswa kelas 2 MTS Negeri tewas usai leher kirinya tertusuk gunting yang dibawa pelaku. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari rumah pelaku saat keduanya berselisih hingga berkelahi. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Polisi memastikan tidak ada motif dendam dalam insiden ini. Pelaku diketahui kerap membawa gunting saat bermain, yang kemudian digunakan dalam penusukan tersebut. Untuk kejadian yang terjadi di Muratara, benar terjadi perkelahian antara anak-anak, yang mana saat ini prosesnya sudah dilakukan oleh Polres Muratara dan pelaku sudah diamankan. Peristiwanya terjadi 2 hari yang lalu. Untuk prosesnya masih dalam proses penyidikan oleh Polres Muratara. Untuk pelaku sudah diamankan dan sekarang saat ini sedang menjalani proses. Bang, untuk motifnya sendiri apa, Bang? Sementara masih didalami untuk keterangan sementara yaitu karena perkelahian. Bang, untuk berkasnya tetap dimajukan, Bang? Untuk berkas tetap dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Muratara. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk sementara pelaku ditempatkan dalam penahanan khusus. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto bilang, jelang bentrok lawan Tajikistan, tim sudah melakukan persiapan maksimal. Dari mulai pemusatan latihan di Bali hingga 3 hari latihan di Medan. Nova menilai kondisi anak asuhnya sangat siap untuk laga perdana dan berharap para pemain dapat memberikan hasil yang maksimal. Ia tidak memberikan target apapun kepada anak asuhnya, selain berharap pemain dapat mengembangkan kemampuannya, hingga menjadi pengalaman yang luar biasa di Piala Kemerdekaan ini. Kalau dari target sekali lagi saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja pemain yang bisa tampil nanti di Piala Dunia. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.